Dari banyaknya komentar negatif dengan narasi kebencian pada pondok pesantren dan kiai, itu sangat membuat hati kami terluka. Patah sepatah-patahnya, hancur sehancur-hancurnya. Tapi kami sebagai santri harus kooperatif. Yang memang salah harus salah, yang benar harus benar, yang harus diperbaiki harus diperbaiki. Tapi Trans 7 menayangkan sebuah berita dengan narasi kebencian tanpa menghadirkan pembanding. Harusnya media sekelas Trans 7 menghadirkan pembanding. Bagaimana didatangkan kiai? Ini adalah isu sosial media yang menjadi perdebatan. Video ini yang diperdebatkan. Bagaimana tanggapan kiai? Kenapa bisa terjadi seperti ini dan lain sebagainya? Agar umat muslim khususnya warga Indonesia tahu jawaban yang mengedukasi dari Trans 7. Tapi kan itu fakta. Fakta yang mana yang kalian maksud? Apakah fakta ketika seorang santri bersalaman dengan gurunya harus membungkuk sampai ngesot-ngesot, dan kalau itu tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi yang berat? Apakah fakta bahwa seorang santri harus selalu memberikan uang dengan amplop pada gurunya, dan kalau tidak memberikan uang tersebut akan dikenakan sanksi bahkan diusir dari pondok pesantren? Apakah fakta seperti apa yang kalian tuduhkan bahwa di pondok pesantren ada feodalisme dan lain sebagainya? Feodalisme dan pesantren, kesukarelaan dan keterpaksaan, bagaimana bisa disamakan? Sepengetahuan saya orang bodoh, feodalisme adalah sistem sosial yang dibangun oleh segelintir orang untuk menguasai kelompok lainnya secara mutlak. Bahkan dalam feodalisme klasik ada yang namanya hierarki, yakni keterpaksaan, di mana mobilitas sosial tidak diberikan kepada yang bawah. Yang bawah harus selalu di bawah, tidak boleh ke tengah, tidak boleh ke atas. Dan itu tidak ada di pesantren. Pada sisi lain kita melihat pesantren, kiai adalah pusat, tapi bukan sebagai raja kecil, melainkan sebagai guru spiritual yang mengajarkan, dan kami hormati atas keilmuannya. Jadi ikatan antara santri dengan kiai adalah ikatan penghormatan dan spiritualitas. Beda dengan feodalisme yang ikatannya adalah kekuasaan dan ekonomi. Lalu kemudian hak dan mobilitas sosial. Feodalisme tidak memberikan hak dan mobilitas kepada kalangan bawah untuk menaik kepada kasta tengah ataupun atas. Sedangkan santri, berapa banyak jebolan pondok-pondok pesantren yang menjadi orang-orang besar di negara kita tentunya. Berapa banyak ulama, kiai, aparatur pemerintahan yang menempatkan posisi pada strategis jabatannya masing-masing, dan beliau semua adalah keluaran dari pondok pesantren yang dituduh sebagai feodalisme. Wallahi, sepengalaman saya, kami tidak pernah diperintah untuk mencium tangan sambil membungkuk, melainkan itu atas kesadaran penuh kami karena penghormatan. Dan itu atas kesadaran kami, bukan karena diperintah. Kami menghormati ilmunya, kami menghormati ulama yang waro, bukan oknum. Kami menghormati ulama yang istiqomah. Ulama-ulama yang kalian nyinyir dalam video tayangan Trans 7. Dalam video tayangan tersebut ada seorang ulama sepuh yang istiqomah menghabiskan waktunya untuk mengajar santri, bahkan ngajar dari pagi sampai lupa. Masuk azan duhur baru ingat bahwa ternyata beliau ngaji sudah terlalu lama. Kiai Haji Anwar Mansur, salah satu pimpinan besar pondok pesantren Lirboyo, yang waktunya dihabiskan setiap malam untuk mendoakan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad, yang waktunya setiap hari digunakan untuk mengajarkan anak kita agar mengenal akhlakul karimah. Lalu bagaimana dengan kiai-kiai yang istiqomah? Bagaimana dengan kiai-kiai yang juhud dan waro? Tentu dan pasti kami tidak anti kritik. Wallahi tidak anti kritik. Apapun yang harus dievaluasi, tentu pasti akan kami evaluasi. Tapi yang harus teman-teman tahu, ini dari diri saya sendiri. Saya terlahir dari keluarga yang broken home. Ibu dan bapak saya bukan orang-orang yang paham agama. Saya tidak mengenal akhlak, saya tidak mengenal adab. Dan kemudian, karena saya terlanjur sakit hati pada keluarga pada saat itu, yang mengajarkan saya untuk menerima takdir, yang mengajarkan saya untuk jauh lebih baik, yang mengajarkan saya memiliki akhlak, adab, tata krama, etika, dan lain sebagainya. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Guru-guru saya yang mengajarkan kepada Tuhan. Guru-guru yang tidak pernah meminta untuk dipuji, tapi kami senantiasa memuliakan. Guru-guru yang senantiasa tidak meminta kami muliakan, tapi kami akan terus memuliakannya. Ulama warasatul anbiya. Lalu bagaimana dengan oknum yang melempar jeruk dan lain sebagainya, yang memperlakukan santri seolah-olah santri itu sebagai budaknya dan lain sebagainya? Ayo bersama-sama kita perbaiki, cari agar mereka semua klarifikasi apa yang dilakukannya itu tidak benar. Kami pun tidak setuju dengan perlakuan semacam itu, dan kami tidak setuju internal pondok pesantren dimasukkan kepada sosial media, yang itu akan menjadi dampak fitnah nantinya. Karena banyak di antara teman-teman
yang hanya melihat negatif hal terkait tentang pondok pesantren di sosial media, tapi tertutup matanya dari dinding-dinding di balik pondok pesantren dengan keindahan, kemuliaan, dan keistiqomahannya. Tapi kami berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah peduli terhadap pondok pesantren. Dan insya Allah kami semua akan mengevaluasi lagi agar jauh lebih baik ke depannya. Kami tahu maksud dari teman-teman sebenarnya bukan benci pada pondok pesantren, melainkan saking cintanya. Jadi ada hal-hal yang harus diperbaiki pondok pesantren yang jangan sampai dipertontonkan di sosial media. Seperti 1 dan 2 hal lainnya, dan itu kami sangat menerima. Bentar lagi tanggal 22 Oktober, ini adalah bulan Oktober, di mana tanggal 22 adalah Hari Santri Nasional. Dulu santri pernah bersama-sama dengan ulama, kiai, mazumi, pahlawan memerdekakan Indonesia, mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, darahnya untuk mengusir para penjajah dari Indonesia. Dan kita juga berterima kasih kepada ulama yang wara, kiai-kiai yang juhud, yang telah mendoakan kami, yang telah menjadikan kami jauh lebih baik, yang telah menjadikan kami berakhlakul karimah. Maka mudah-mudahan dengan kejadian ini kita sama-sama saling bisa introspeksi diri. Dan yang terpenting teman-teman, dan tolong dicatat dan digarisbawahi, kami tidak dipaksa untuk membungkuk saat salaman. Kami juga tidak dipaksa untuk memberi uang dalam amplop pada kiai kami saat jumpa. Itu semua bukan karena keterpaksaan, melainkan karena rasa terima kasih kami yang luar biasa terhadap kiai, terhadap ulama yang telah mengajarkan kami menjadi manusia yang berakhlak, menjadi manusia yang beradab, mengenal Allah dengan tata cara ibadah yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama. Dan untuk kita semuanya, semoga dengan kejadian ini kita semuanya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, semakin istiqomah, makin Allah ridhai. Karena saya mendapatkan kutipan dari kitab Isyadur Rafi. Qala al-Hafidh Ibnu Asyakirin, "I'lam ya akhi," ketahuilah wahai saudaraku, "wa man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi balahullahu qabla mautihi bimautil qalbi." Orang yang gemar dengan sengaja mengucapkan pada lisannya mencibir, menghina, menghujat ulama yang padahal itu tidak ada pada diri ulama, bisalbi balahullahu qabla mautihi bimautil qalbi, Allah akan mematikan hatinya sebelum dia diwafatkan oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik.